Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama ya, agar apa yang kita pelajari hari ini itu menjadi berkah dan bermanfaat bagi kita semua. Al-Fatihah. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu absen dulu ya. Apakah ada yang tidak masuk? Masuk semua, Alhamdulillah. Berarti kalian sudah siap ya untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Alhamdulillah kalau sudah siap. Tapi sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kalian masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Nah, betul sekali tentang hadis atau as-sunnah. Ada yang masih ingat apa itu hadis? Betul sekali, pintar semuanya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang macam-macam hadis. Nah, macam-macam hadis ini dibagi menjadi dua, yaitu ditinjau dari segi kuantitasnya dan segi kualitasnya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang dari segi kuantitasnya, yaitu hadis ditinjau dari segi kuantitasnya. Nah, apa sih itu segi kuantitasnya? Hadis ditinjau dari segi kuantitasnya adalah hadis yang ditinjau dari banyaknya perawi atau banyaknya orang yang meriwayatkan hadis. Nah, ada berapa hadis yang ditinjau dari segi kuantitasnya? Yaitu ada dua macam, hadis mutawatir dan hadis ahad. Dalam hadis mutawatir dan ahad ini dibagi lagi dalam bagiannya, yaitu hadis mutawatir dibagi menjadi dua, yaitu hadis lafzi dan hadis makna. Sedangkan hadis ahad itu dibagi menjadi tiga macam, yaitu ada mansyur, ada aziz, dan ada gharib. Nah, dalam hadis gharib ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu gharib nisbi dan gharib fardun. Nah, sekarang kita akan membahas tentang hadis mutawatir. Nah, hadis mutawatir ini secara etimologi adalah mutabi, atau yang artinya datang berturut-turut dan tidak ada jarak. Ada yang bisa mengulangi? Betul sekali. Mutabi yang datang berturut-turut dan tidak ada jarak. Sedangkan terminologinya adalah suatu hadis yang mahsus yang dapat ditangkap oleh panca indera yang disampaikan oleh besar perawi, yang mana mustahil perawi tersebut untuk berkumpul dan bersepakat untuk berdusta. Sedangkan hadis mutawatir dalam kitab Al-Baghdadi adalah hadis mutawatir, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok orang dengan jumlah tertentu yang menurut kebiasaan mustahil bersepakat untuk berdusta. Nah, jadi kesimpulannya adalah hadis mutawatir adalah suatu hadis yang diriwayatkan oleh banyaknya perawi atau perawi tertentu, yang mana perawi tersebut ini mustahil untuk berkumpul dan berdusta. Sedangkan Imam Syafi'i telah menentukan atau mengemukakan dan menetapkan bahwa hadis mutawatir ini adalah hadis khobar al-ammah. Jadi ada yang bisa mengulang kembali apa itu pengertian dari hadis mutawatir? Betul sekali, pintar kalian semua. Kan tadi dijelaskan bahwa terdiri dari beberapa besar perawi yang meriwayatkan. Nah, ada berapa itu perawi yang meriwayatkan hadis mutawatir? Ternyata banyak sekali pendapat para ulama, yaitu menurut Abi Ghaib sekurang-kurangnya perawi ada 4 orang dalam setiap tobakohnya atau setiap tingkatannya. Ada juga Imam Syafi'i mengemukakan paling sedikit adalah 5 orang pada tiap tobakohnya. Sedangkan ada juga yang mengemukakan bahwa paling sedikit itu 20 orang. Ada juga yang mengemukakan paling sedikit adalah 40 orang. Lalu bagaimana kita menyimpulkan sebenarnya berapa sih perawi hadis mutawatir ini? Nah, kita ambil jalan tengahnya saja ya.
Hadis mutawatir paling sedikit itu 4 sampai 40 perawi hadis, yaitu sampai 40 atau 4 perawi agar dikatakan hadis itu mutawatir. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah macam-macam dari hadis mutawatir. Tadi kan sudah disebutkan ada 2, yaitu lafdi dan makna. Tapi sebelum itu kita harus tahu sebenarnya bagaimana hukum dari hadis mutawatir ini. Nah, hadis mutawatir ini hukumnya adalah qat'i atau pasti. Sehingga hadis ini sudah pasti dijadikan hukum Islam untuk umat Islam. Jadi hukumnya itu sudah pasti untuk dijadikan hukum Islam, yaitu qat'i. Nah, kita akan bahas tentang hadis mutawatir lafzi dan hadis mutawatir makna. Nah, apa itu hadis mutawatir lafzi? Hadis mutawatir lafzi adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang banyak yang mencapai syarat-syarat mutawatir dengan redaksi dan makna hadis yang sama. Jadi, hadis mutawatir lafzi ini antara redaksi dan kandungan hadis itu sama. Redaksinya itu banyak sekali perawi, sedangkan kandungannya itu sama. Apa yang diucapkan oleh perawi ini sama dengan kandungan hadis ini. Itu adalah hadis mutawatir lafzi. Sedangkan hadis mutawatir makna adalah hadis yang mempunyai tingkat derajat mutawatir, namun susunan redaksinya dan kandungan ayatnya itu berbeda. Misalnya, maksudnya adalah redaksinya itu para perawinya berbeda-beda, tapi kandungan hadisnya itu sama. Jadi meskipun banyak perawi yang meriwayatkan, tetapi kandungan dari hadis ini itu sama. Itu mutawatir makna. Jadi yang membedakan antara lafzi dan makna adalah dalam kandungan hadisnya dan redaksinya. Kalau yang lafzi itu redaksinya dan kandungan itu sama, sedangkan makna itu redaksinya berbeda, kandungan hadisnya sama. Paham ya anak-anak? Baik, kita lanjut ke hadis ahad. Nah, apa itu hadis ahad? Hadis ahad yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 1, 2, atau 3 orang namun tidak mencapai tingkatan derajat mutawatir. Karena jumlah perawi dalam hadis ahad itu ada 2, 3, atau 1 dalam tingkatan hadisnya atau tingkatannya atau tabaqahnya. Lalu bagaimana kedudukan dari hadis ahad ini? Nah, kedudukan hadis ahad ini ada 2 pendapat dari para ulama, yaitu sebagian ulama mengatakan bahwa hadis ahad ini tidak bisa dijadikan sumber hukum dalam masalah akidah dikarenakan kedudukannya itu adalah qat'i as-subut, yaitu tidak pasti dalam ketetapannya. Sedangkan sebagian para ulama lagi membolehkan hadis ahad ini dijadikan sumber hukum jika hadis ini telah memenuhi syarat kesahihan yang telah disepakati. Jadi ada 2 ya, ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan. Yang tidak membolehkan karena hadisnya ini tidak pasti ketetapannya. Sedangkan yang membolehkan jika hadis ini sudah melewati tahap syarat kesahihan yang sudah disepakati oleh para ulama. Nah, hadis ahad ini dibagi lagi, ada 3, yaitu hadis mansyur, hadis aziz, hadis gharib. Ada yang bisa mengulangi ada berapa? Betul sekali, ada 3, mansyur, aziz, dan gharib. Kita akan membahas satu persatu dari hadis mansyur, aziz, dan gharib. Yang pertama adalah hadis mansyur. Apa itu hadis mansyur? Hadis mansyur yaitu diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih, namun tetap belum mencapai pada derajat hadis mutawatir. Maksudnya adalah hadis mansyur ini diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih perawi, namun tetap tingkatannya ini tidak bisa mencapai derajat dari hadis mutawatir. Betul. Nah, hadis mansyur ini juga termasuk hadis yang paling kuat, hadis yang tingkatannya paling tinggi dalam hadis ahad, karena diriwayatkan oleh 3 perawi tadi. Nah, selanjutnya adalah hadis aziz.
hadis aziz diriwayatkan oleh 2 orang pada satu tobakoh, yang mana bahwa hadis ini hadis yang pada salah satu atau setiap tobakohnya rawinya hanya dijumpai oleh 2 perawi saja. Nah, kalau hadis mansyur ini tadi ada berapa? Betul sekali, 3 perawi. Nah, sedangkan hadis aziz 2 perawi. Yang terakhir adalah hadis gharib. Nah, hadis gharib ini sudah bisa ditebak? Betul. Secara etimologinya, hadis gharib ini berarti gharaba, yaitu menyendiri, asing atau terpisah. Sedangkan terminologinya hadis gharib adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi dimanapun tempat sanad itu terjadi. Nah, hadis gharib ini kita singkat menjadi hadis yang diriwayatkan oleh 1 perawi. Kalau hadis mansyur tadi berapa perawi? Betul sekali, 3 perawi. Lalu hadis aziz 2 perawi. Dan yang terakhir hadis gharib yaitu 1 perawi atau hadis single. Nah, hadis gharib ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu hadis gharib mutlak atau fardun dan hadis gharib nisbi. Apa itu hadis gharib mutlak atau fardun? Yaitu hadis yang kegharibannya terletak pada sanad. Maksudnya, hadis pada saat disampaikan oleh Rasulullah SAW hanya diterima oleh 1 orang saja. Nah, sedangkan hadis gharib nisbi adalah hadis yang kegharibannya terjadi pada pertengahan sanadnya, bukan pada asal sanadnya. Maksudnya, 1 hadis yang diriwayatkan oleh lebih dari 1 orang perawi pada asal sanadnya, kemudian dari semua rawi itu hanya 1 perawi yang meriwayatkan hadisnya. Masih belum paham ya? Bingung ya? Nah, begini, hadis gharib mutlak ini hanya 1. Misalnya nih, Rasulullah hanya menyampaikan kepada 1 orang saja. Hanya 1 orang saja. Sehingga orang tersebut yang menyampaikan hadis Rasulullah kembali. Misalnya, Rasulullah menyampaikan hadis kepada Imam Al-Bukhari. Lalu Imam Al-Bukhari menyampaikan kembali hadisnya. Itu adalah hadis gharib mutlak. Karena hanya Imam Al-Bukhari saja yang menyampaikan dan Imam Al-Bukhari saja yang mendapatkan hadis dari Rasulullah. Sedangkan gharib nisbi adalah Rasulullah ini menyampaikan kepada beberapa orang. Misalnya Rasulullah menyampaikan kepada Imam Al-Bukhari, Imam An-Nasai, Imam Muslim, dan lainnya. Nabi Muhammad itu menyampaikan hadisnya. Namun ketika disampaikan kembali hadis tersebut, hanya 1 yang menyampaikan hadis tersebut, yaitu Imam Al-Bukhari. Jadi perbedaannya, jika hadis mutlak atau firdun adalah hanya satu-satunya orang yang menerima dan yang menyampaikan, sedangkan hadis gharib nisbi adalah disampaikan kepada beberapa orang, tetapi yang menyampaikan kembali hanya 1 orang tersebut. Itu perbedaan dari hadis gharib dan nisbi. Apakah sudah jelas? Atau masih bingung nih? Apa hadis gharib mutlak dan hadis gharib nisbi ini? Sudah paham ya? Alhamdulillah, sudah paham semuanya. Nah, kalian lihat kan slide terakhir dari PPT ini, yaitu contoh hadis mutawatir dan ahad. Lalu ada selamat mengerjakan. Di sini ibu ingin kalian mencari contoh tentang hadis mutawatir dan hadis ahad, serta jelaskan mengapa hadis tersebut termasuk dalam hadis mutawatir dan hadis ahad. Apakah ingin mengerjakan secara individu atau secara berkelompok? Berkelompok. Nah, bagaimana ya caranya berkelompok? Kan kita sedang daring. Oh gitu, jadi kalian menentukan sendiri anggotanya ya? Baiklah, jadi anggotanya itu satu kelompok 4 orang ya, jangan terlalu banyak. Nah, setiap kelompok ada 4 orang. Nanti kalian menjelaskan secara langsung bagaimana contoh dari hadis mutawatir dan hadis ahad, dan sertakan alasannya. Ibu kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan ya. Nah, ternyata sudah 15 menit berlalu. Apakah ada yang sudah siap untuk mempresentasikan hasilnya? Atau ada yang mau memulai duluan nih, menjadi pembukaan? Oh,
Terima kasih untuk kelompok dari Mbak Ica. Tepuk tangan untuk Mbak Ica dan kelompoknya. Akhirnya semua kelompok sudah bisa mempresentasikan ya dan juga memberikan contoh dari hadis mutawatir dan hadis ahad. Apakah sudah jelas semuanya atau masih ada yang ditanyakan atau mungkin masih bingung tentang hadis ditinjau dari segi kuantitasnya? Sudah paham semuanya? Alhamdulillah. Kalau begitu, apakah ada yang bisa memberikan kesimpulan dari hadis yang ditinjau dari kuantitasnya ini? Ada yang mau mencoba? Terima kasih untuk Mbak siapa? Mbak Indah. Jadi benar sekali, hadis itu ditinjau dari segi kuantitasnya. Yang dimaksudkan adalah dari banyaknya perawi yang meriwayatkan hadis. Lalu ada beberapa macam, ada 2, yaitu mutawatir dan ahad. Dan mutawatir ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu lafdi dan makna. Sedangkan ahad ada 3, yaitu mansyur, qorib, dan aziz. Berarti sudah jelas ya, sudah paham? Nah, karena kalian sudah paham, kita akhiri pembelajaran hari ini. Jangan lupa, belajarlah hadis tentang yang ditinjau dari segi kualitasnya, karena minggu depan kita akan membahasnya bersama-sama. Baiklah, kita tutup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.